Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para masyayikh pondok pesantren ingkang kula mulyakaken, para dzurriyyah al-mafrullah Romo Kiai Abdul Karim ingkang kula mulyakaken, segenap peserta sidang pleno yang saya hormati, akan kami bacakan hasil sidang Komisi B, Komisi Program, yang semestinya beliau Kiai Haji Riza Ahmad Zahid selaku pimpinan rapat komisi, kan tapi karena beliau belum hadir saat ini, maka akan kami bacakan sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan rapat pleno Kiai Haji Ibrahim Muhammad Hafidh. Bismillahirrahmanirrahim. Hasil keputusan rapat komisi program Munas Lima Himasal Jumat 8 Syaban 1446 Hijriah bertepatan 7 Februari 2025 Masehi. Nomor 1, permohonan usulan mengadakan Himasal Award setiap 5 tahun sekali. Jadi anugerah Himasal. Usulan dari PW Himasal Jatim. Jawab sesuai dengan kesepakatan forum, disetujui. Terkait dengan nanti bagaimana kriterianya, juknisnya, ya, tentunya akan mengacu diantaranya kepada keaktifan pengurus dalam menjalankan program-program Himasal secara umum, dan lebih detailnya nanti akan dibahas oleh tim khusus dari pengurus pusat Himasal. Nomor 2, permohonan usulan untuk membuat program Biro Jodoh. Menimbang semakin banyaknya alumni Pondok Pesantren Lirboyo, baik putra maupun putri. Usulan PW Himasal Jawa Barat. Jawab, belum bisa direalisasikan. Ini nanti kalau Himasal kemudian membuat biro jodoh, apa kata dunia? Urusannya jadi urusan perjodohan. Ya. Cuma nanti utamanya kepada pengurus-pengurus Himasal cabang, ya, mohon responsif. Ya, manakala ada anggotanya yang sudah saatnya untuk berumah tangga, segera untuk dimediasi. Nah, atau langsung bisa sowan kepada masyayikh lewat Gus Adib. Stoknya masih banyak. Oke. Nomor 3, permohonan usulan untuk membuat perkumpulan ngaji yang diadakan bersama para masyayikh di daerah masing-masing. Usulan dari PC Himasal Jakarta Selatan. Jawab, diserahkan kepada masing-masing PC Himasal. Ya. Artinya bahwa untuk program ngaji ini silakan, kalau mungkin PC Himasal mengadakan sesuai dengan kemampuan masing-masing PC, akan tapi wajib sebelumnya untuk berkoordinasi dengan pengurus pusat Himasal. Ya. Nanti mungkin siapa yang dikehendaki dari masyayikh yang ada untuk ngaji, ini harus berkomunikasi dulu, berkoordinasi dulu dengan pengurus pusat Himasal. Ngaji di sini maksudnya ada ngaji kitab, ya, bukan ngaji ceramah-ceramah biasa, tapi pengajian kitab berbasis kitab. Berikutnya nomor 4, mengadakan payung hukum atau legal formal untuk program koinisasi dan sahriyah Himasal. Usulan PC Himasal Malang Raya. Jawab, disetujui. Ini berangkat dari
Malang Raya itu sudah punya kegiatan, yakni menggalang koin Himasal. Ya. Akan tapi belum mempunyai payung hukum dari Himasal Pusat yang berjalan. Malang Raya ini kemudian legal formalnya adalah mengikuti badan hukumnya Lazisnu. Nah, maka kemudian mengusulkan agar Himasal ini membentuk ya, semacam LAS, ya, lembaga amil zakat yang tentunya juga mengurusi infak dan sedekah juga. Karena sesuai dengan undang-undang tentang penghimpunan dana masyarakat, undang-undang zakat itu yang boleh menghimpun dana dari masyarakat ya, selain dari Basnas adalah LAS, lembaga amil zakat ya. Dan itu adalah bisa diusulkan dari organisasi keagamaan, NU dan sebagainya, ataupun institusi yang berbadan hukum. Nah, kita tahu bersama bahwa Himasal sudah berbadan hukum, maka Himasal ini bisa juga mengupayakan adanya LAS untuk payung hukum dari program koinisasi Himasal ini. Akan tapi ini nanti terkait dengan bagaimana mekanisme lebih detailnya akan diatur oleh pengurus pusat Himasal dan tentunya akan harus sesuai dengan apa hasil dari keputusan badan pembina. Yang nomor 5, permohonan usulan untuk membuat regulasi atau program penguatan ekonomi yang dibuat oleh Himasal dan LIM Pusat untuk membangun kemandirian ekonomi keumatan, kemandirian ekonomi keumatan Himasal dan LIM Cabang, usulan PC Himasal Karawang. Jawab, disetujui. Nomor 6, usulan pengembangan ekonomi mandiri di masing-masing pengurus cabang yang dimandati oleh pengurus pusat Himasal dalam bentuk kerjasama pada bidang perekonomian dengan program yang bisa dikerjasamakan. Usulan PC Himasal Jakarta Selatan dan Himasal Surabaya, forum menyetujui. Jawab, disetujui. Program nomor 6, usulan nomor 7, permohonan usulan untuk membuat pelatihan-pelatihan ya, dari PW Himasal Jawa Tengah. Ya, jawab, disetujui. Dan ini difokuskan pada pelatihan terkait dengan manajemen organisasi, bagaimana pengelolaan PC-PC Himasal, dan pelatihan terkait dengan life skill, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan oleh para alumni. 8, permohonan usulan adanya pembinaan pengurus cabang. Ini juga pembinaan yang terkait dengan manajemen organisasi, pengelolaan organisasi, bagaimana agar kemudian PC-PC ini bisa mengelola organisasinya secara baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Jawab, disetujui. Nomor 9, permohonan usulan adanya pelatihan dan kerjasama dengan pemerintah dalam Fund Ilmu Teknologi PC Himasal Jakarta Selatan. Jawab, disetujui. Nomor 10, permohonan usulan untuk mengadakan diklat dai secara periodik dengan mengikutsertakan utusan Himasal atau LIM dari wilayah. Usulan pengurus wilayah Himasal Kalbar. Jawab, disetujui, dengan catatan nanti akan dikoordinasikan dengan LIM agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan diklat-diklat tersebut. 11, perlu adanya pengembangan dalam sistem manajemen database Himasal dan pelatihan skill untuk menunjang keilmuan para santri serta tetap menjaga alma mater Himasal dan meneruskan perjuangan para ulama, kiai, ibu nyai, dan gawagis _Nawaning PC Himasal Jakarta Selatan. Ini usulan ini dicukupkan dengan jawaban nomor 8 dan nomor 10 ya. Dan terkait dengan database ini
sesuai dengan yang berkembang dalam rapat tadi malam, ya, insya Allah pengurus pusat Himasal sudah memulai ya, penggarapan database ini dan akan ada penyempurnaan dan insya Allah nanti akan segera disosialisasikan kepada pengurus wilayah maupun cabang. Bagaimana kemudian alumni itu semuanya terdata dengan baik, rapi, sehingga kemudian masing-masing cabang punya data yang konkret berapa jumlah alumni dan segala hal terkait dengan alumni tersebut. Nomor 12, permohonan usulan untuk mempublikasikan dakwah ala Lirboyo seperti pengajian selapanan Kamis Legi melalui media TV yang sehaluan semacam TV 9 agar dapat diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat. Usulan PB Himasal Kalbar. Jawab, dicukupkan di media Lirboyo. Insya Allah media Lirboyo sudah merambah luas ya, dari YouTube maupun yang lainnya, dan juga kelemahan kalau di TV-TV umum ini terkait dengan pengajian kitab ini barangkali kurang diminati oleh masyarakat secara umum. Ya, maka dicukupkan ini dari media-media yang telah dipunyai oleh Pondok Pesantren Lirboyo. 13, mengoptimalkan seluruh media resmi milik Pondok Pesantren Lirboyo untuk dakwah. Pengurus wilayah Himasal Kalbar disetujui dan ini sudah berjalan. Ya, semua media resmi Pondok Lirboyo tentu tidak ada arah yang lain selain untuk dakwah. Ya. Nomor 14, permohonan usulan untuk menginventarisir dai-dai Himasal, senada dengan di atas tadi. Jawab, disetujui. 15, permohonan usulan untuk merealisasikan kartu tanda alumni. Usulan PC Himasal Priangan dan PW Himasal Kalbar. Jawab, dicukupkan dengan database alumni yang nanti akan segera di launching. Ya, ini memang ada plus minusnya. Ya, terkait dengan kartu tanda alumni ini. Ya. Sebagai bukti, ya menandakan bahwa yang bersangkutan pemilik kartu adalah alumni Lirboyo, tapi juga punya kelemahan dan ini sangat berbahaya manakala kemudian kartu ini disalahgunakan. Ya. Pemegang kartu ini kemudian kalau pas berada di tempat yang tidak tepat, nah, ini ketahuan alumni Lirboyo. Nah, apa kata ya masyarakat? Nah, maka ini sangat-sangat riskan ya. Nah, karena itu maka dicukupkan terkait dengan pendataan alumni ini dari database yang ada. Ya, tidak perlu dibuatkan kartu khusus, ya, kartu alumni. Selanjutnya nomor 16, usulan membuat papan nama kantor sekretariat BW, BC, PAC Himasal. Ya, tadi usulan program yang awalnya dari organisasi. Ya, dari PW Himasal Jawa Tengah. Jawab, disetujui. Cuma nanti bagaimana modelnya, ya, bagaimana bentuknya, menunggu nanti juknis dari pengurus pusat Himasal. Agar ada keseragaman, tidak masing-masing PC membuat sekehendak ya, sesuai dengan keinginan PC, tapi ada kesamaan di semua PC, PW, bentuk maupun model dari papan nama tersebut. Terakhir, nomor 17, membuat seragam Himasal nasional. Usulan PW Himasal Jawa Tengah. Jawab, disetujui oleh forum. Ya. Akan tapi catatannya agar penggunaan seragam ini juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan positif di lingkungan Himasal dan dijaga dengan baik agar tidak jatuh atau dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu kan menandakan ini adalah alumni Pondok Pesantren Lirboyo. Ya. Bagaimana nanti modelnya, coraknya seperti apa, nanti menunggu
instruksi dan model petunjuk dari pengurus pusat Himasal. Demikian pembacaan hasil sidang Komisi B, Komisi Program, berita acara rapat Komisi Program, lokasi rapat di Gedung Yayasan Pondok Pesantren Lirboyo, pimpinan rapat Kiai Haji Dr. Reza Ahmad Zahid, wakil pimpinan rapat Kiai Haji Nurbahin Khudori, pendamping Kiai Haji Nurul Huda Ahmad, Kiai Haji Yasin Muhammad Yasin MK Toha, kemudian Agus Haji Muhammad Adibus Soleh, dan notulen Bagus Ahmadi, Azaini Misbahuddin Asyari, Wildan Foton Yusuf Sobirin. Demikian pembacaan hasil sidang Komisi B, Komisi Program telah selesai. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.